tolong dapat dijelaskan apa maksudnya ayat pengkhotbah 7 ayat 16. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya akan membacakan, pendeta. Terima kasih. 7 ayat 16. Pengkhotbah 7 ayat 16 ya. Janganlah terlalu saleh, janganlah berperilaku terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Gimana pendeta tentang ayat ini? Silakan. Boleh dibaca ayat 17 juga supaya sekalian lengkap. Oke. Kelanjutan dari ayat 17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Demikian Pak Pendeta. Baik, jadi saya duga pertanyaannya adalah kenapa kita jangan terlalu saleh, lalu kemudian jangan terlalu fasik. Seakan memberikan kesan, ya nggak usah terlalu benar-benar lah. Dan bolehlah kita melakukan dosa kesalahan, tapi jangan terlalu lah. Saya lihat sepertinya ini adalah pertanyaannya, kesannya demikian. Mungkin kita boleh baca dua ayat, karena tadi yang kita baca adalah ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya mau kita baca ayat yang ke-20, sebab tadi ayat 16 katakan jangan terlalu saleh, lalu ayat 17 mengatakan jangan terlalu fasik. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-20. Oke, Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, dan yang tak pernah berbuat dosa. Jadi ayat ini mengatakan bahwa di atas dunia ini tidak ada orang yang saleh, tidak ada orang yang berbuat baik, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang tidak ada yang saleh. Kalau begitu, apa maksud dari ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17? Artinya, kita tidak bisa mengusahakan kesalehan kita sendiri. Ya. Kesalehan atau hidup sesuai dengan kehendak Allah itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita. Dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Mungkin salah satu kunci yang kita boleh baca juga ayat yang ke-18 yang mengatakan, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Jadi katanya adalah baik engkau memegang yang satu dan tidak melepaskan yang lain. Kita diajarkan untuk hidup dengan seimbang. Hidup dengan seimbang dengan pengertian bahwa kita tidak mengusahakan kita punya kebenaran sendiri. Kalaupun kita jatuh di dalam dosa, tetap ada jalan keluar, yaitu Allah yang memberikan jalan keluar. Makanya kata kuncinya di sini, ayat yang ke-18 adalah, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Ya, luput dari kedua ekstrim. Seperti orang Farisi yang merasa bahwa mereka yang paling benar, padahal Yesus banyak menegur mereka. Atau orang-orang yang tidak memperdulikan agama, itu pun salah. Ya, Tuhan Yesus pada waktu melihat orang Farisi, dia banyak menegur mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik, yang hanya berbungkus kesalehan mereka secara luar, tetapi Tuhan mengetahui hati mereka. Makanya bukan ayat 16 yang dianjurkan kepada kita, bukan juga ayat 17 yang dianjurkan kepada kita. Yang dianjurkan kepada kita adalah ayat 18 yang mengatakan takutlah akan Allah. Ini kata takutlah akan Allah adalah merupakan suatu tema di dalam kitab pengkhotbah. Itulah makanya pada penutupan kitab pengkhotbah dikatakan dalam pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah
dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Akhir kata adalah takutlah akan Allah. Kita tidak bisa fokus kepada diri kita, bahwa kitalah dengan kekuatan kita yang membuat diri kita benar. Tidak. Takut akan Allah, mengikuti Dia, bersandar padanya. Itulah yang dapat menolong kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi sekali lagi, ayat ini tidak mengatakan ya sudahlah, sedikit-sedikit tidak apa-apa. Bukan itu. Tetapi ayat ini hanya mau mengatakan kepada kita, jangan usahakan kebenaranmu sendiri. Biarlah hidupmu takut akan Allah. Saya pikir demikian.